Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, mahasiswi dari Setia Muntai dari Lokal 2B Non-Regular, nomor absen 7 dengan NPM 213084428. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas medal tes mata kuliah kependudukan dan lingkungan hidup. Namun, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kependudukan di Indonesia dan masalah kepadatan penduduk. Dinamika kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan menjadi suatu masalah yang tidak pernah habis untuk dibahas. Oleh karena ini, diisyaratkan kondisi penduduk atau kependudukan itu sendiri cenderung selalu berubah atau bersifat dinamis. Begitupun di Indonesia dengan jumlah penduduk yang lebih mencapai 200 juta jiwa, masyarakat di kependudukan Indonesia bukanlah masalah yang dapat dibahas selama 5 menit. Namun, sebelum dibahas lebih dalam, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk merupakan orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah. Penduduk juga dapat diartikan sebagai setiap orang atau kumpulan orang yang berada di suatu wilayah dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku serta saling berinteraksi. Penduduk merupakan elemen penting dalam sebuah negara, sehingga dalam hal ini data mengenai penduduk sudah seharusnya dipersiapkan dengan baik. Karena data yang baik akan memudahkan negara untuk menentukan sebuah kebijakan yang menyangkut kependudukan. Nah, tadi kita telah mengetahui tentang apa itu penduduk. Sekarang kita akan memasuki tentang dinamika kependudukan. Simak video berikut ini. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas, merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Yang kedua, kematian atau mortalitas, adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Yang ketiga, perpindahan atau migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan tujuan menetap. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015. Jumlah penduduk Indonesia urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar di satu sisi bisa menjadi keuntungan dan kerugian dengan jumlah penduduk Indonesia. Keuntungannya yaitu penduduk usia produktif berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian apabila memiliki kualitas penduduk yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Perhatikan peta kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2016. Berdasarkan dari peta yang dapat kita ketahui bahwa persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata adalah dengan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Komposisi penduduk.
Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan maupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Faktor yang mempengaruhi penduduk ada dua, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami yang disebabkan oleh kelahiran yang bersifat menambah jumlah penduduk dan kematian yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Sedangkan faktor non-alami yaitu migrasi atau perpindahan. Migrasi masuk disebut dengan imigrasi dan yang bersifat keluar disebut emigrasi, yang berarti pengurangan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran, persebaran menjadi tidak merata, angka ketergantungan tinggi, arus urbanisasi tinggi, dan menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk dapat dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dilihat dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan Indonesia masih rendah. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan program beasiswa. Yang kedua, kesehatan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarnya angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Yang ketiga, pendapatan. Pendapatan rata-rata penduduk Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara maju. Keragaman etnik dan budaya. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Antar suku bangsa di Indonesia inilah mempunyai berbagai keragaman budaya di Indonesia yang dapat diketahui melalui bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, upacara adat, dan lain-lain. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Selanjutnya masalah kependudukan, yaitu kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk sangat mempengaruhi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia. Karena dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penggunaan kendaraan pun semakin meningkat. Karena dirasa efektif dan kurang representatif kendaraan umum, menjadi alasan mereka untuk membeli kendaraan pribadi. Dapat dibayangkan bukan, apabila dalam satu rumah memiliki dari satu kendaraan, maka dapat dihitung jumlah kendaraan bermotor bisa melebihi jumlah penduduk di kota-kota itu sendiri. Kemacetan ini pada akhirnya menimbulkan banyak sekali dampak terhadap masyarakat, yaitu dampak pada perekonomian, pemborosan pada bensin, dampak pada kesehatan yaitu karbon dioksida yang dikeluarkan kendaraan bermotor dapat menyebabkan masalah pernapasan, dan juga buruk bagi udara. Dampak psikologis kemacetan dapat menyebabkan stres bagi pengguna jalannya, sehingga dapat menurunkan produktivitas kerja para karyawan atau orang yang akan bekerja. Pemerintah seharusnya menyiapkan solusi atau antisipasi mengenai kemacetan ini, dikarenakan pasti setiap tahun penduduk di kota-kota besar Indonesia akan terus bertambah karena banyaknya pendatang. Alangkah baiknya apabila sarana dan prasarana dibenahi sehingga dapat memberikan kenyamanan. Kepadatan penduduk juga dapat menyebabkan pengangguran. Pengangguran sering dikaitkan minimnya lapangan pekerjaan atau kualitas individu yang rendah. Pengangguran merupakan sebuah istilah di mana seseorang sedang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu atau
seseorang yang sedang berusaha sedang mendapatkan pekerjaan yang layak diinginkan. Pengangguran seringkali masalah tersendiri di berbagai negara, terkecuali di Indonesia. Adanya pengangguran telah menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga akan menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Solusi untuk mengatasi pengangguran antara lain membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan peredaran modal usaha, menempatkan pencarian kerja di tempat yang tepat, melatih para pekerja untuk membuat usaha sendiri, memberikan penyuluhan ke masyarakat, dan memberikan pelatihan serta sertifikasi kepada para pencari kerja. Masalah kepadatan penduduk yang berikutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu wilayah, batas, atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang merupakan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor penyebab kemiskinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang datang dari dalam diri seseorang, seperti sikap yang menerima apa adanya, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha, kondisi fisik yang tidak sempurna, dan sebagainya. Kemudian, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari diri seseorang, seperti perubahan iklim, kerusakan alam, kehidupan sosial. Struktur sosial, kebijakan, dan program pemerintah yang tidak merata. Langkah pemerintah dalam mengatasi kemiskinan antara lain, sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat. Pedesaan berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi insan yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Maka, dari itu peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. Program pemerintah yang dijalankan saat ini dinilai sudah baik secara konsep, namun belum bisa dinilai secara menyeluruh karena hanya sebagian kecil saja yang terrealisasi sementara, sehingga kemiskinan masih dan semakin menjamur. Memang tidak bisa disinggung lagi bahwa solusi kehidupan secara menyeluruh dan sempurna termasuk permasalahan kemiskinan hanyalah kembali kepada aturan-aturan sang pembuat kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang dinamika kependudukan di Indonesia dan kepadatan penduduk. Terima kasih yang telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.